profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang zakat. Zakat di dalam rukun Islam tercantum di nomor 3 setelah melaksanakan sholat. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang zakat profesi. Saya mulai daripada pengertian zakat profesi itu sendiri. Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Nah, zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zaka, yang artinya bersih. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, yaitu Baznaz, zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sedangkan profesi, kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti profesi adalah bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian seperti kejuruan atau keterampilan tertentu. Nah, dengan demikian, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang dihasilkan dari bekerja pada lembaga atau instansi tertentu, misalnya pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, maklar, seniman, dan lain sebagainya. Lalu kita bicara tentang hukum zakat profesi. Hukum zakat profesi, wajib hukumnya mengeluarkan zakat profesi ini apabila seseorang yang beragama Islam, pertama, memiliki penghasilan minimal mencapai nisab zakat, yaitu setara dengan 85 gram emas. Yang kedua, telah mencapai haul atau masa 1 tahun, terhitung sejak penghasilan pertama. Namun, tidak mengapa apabila ingin mengeluarkan setiap bulan pada saat menerima gaji. Besaran zakat profesi. Besaran zakat profesi yaitu digolongkan pada zakat harta dan dagang dengan besaran 2,5% dari jumlah penghasilan. Kemudian cara menghitung zakat profesi. Di dalam buku fikih zakat karya Dr. Yusuf Qaradawi, di dalam bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau kita klasifikasikan, terdapat 3 cara menghitung zakat profesi. Cara pertama adalah zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor atau disebut dengan bruto. Maksudnya dikeluarkan tanpa dikurangi pengeluaran apapun. Contoh, Anda memiliki penghasilan 5 juta dalam 1 bulan. Maka apabila dikalikan 12 bulan sama dengan 60 juta. Kemudian setelah dikonversi ke jumlah gram emas, misalnya harga emas pada saat itu 700.000, maka 60 juta dibagi 700.000 sama dengan 85,714 gram. Maka dengan demikian berarti telah mencapai nisab wajib zakat, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 60 juta sama dengan 1.500.000 per tahun. Namun jika hendak dibayarkan setiap bulan juga tidak mengapa. Caranya tinggal membagi 1.500.000 dibagi 12, maka hasilnya 125.000 per bulan. Cara yang kedua, zakat dikeluarkan setelah dikurangi biaya operasional, transport, dan konsumsi harian di kantor. Contoh, Anda memiliki penghasilan 5 juta dalam 1 bulan, maka apabila dikalikan 12 sama dengan 60 juta. Kemudian dikurangi biaya operasional transport setiap hari. Misalnya transportnya 10.000 dikali 30 hari sama dengan 300.000 dikali 12 bulan sama dengan 3.600.000. Kemudian dikurangi lagi konsumsi selama bekerja. 1 kali makan 10.000 per hari dikali 30 hari sama dengan 300.000, kemudian dikali 12 sama dengan 3.600.000. Jadi total penghasilan 60 juta dikurangi biaya operasional 3.600.000 dan biaya konsumsi makan selama bekerja 3.600.000, sisa dari penghasilan adalah 56.040.000. Kemudian dikonversi ke jumlah gram emas, misalnya harga emas 700.000, maka 56.040.000 dibagi 700.000 sama dengan 80,057 gram. Dengan demikian berarti belum mencapai nisab wajib zakat, maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Atau cara yang ketiga, zakat dikeluarkan dari penghasilan bersih atau neto setelah dipotong kebutuhan rumah tangga, baik pangan, papan, hutang, dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya,
keluarga, dan orang yang menjadi tanggungannya. Apabila masih terdapat sisa yang jika dihitung sisa tersebut minimal setara dengan 85 gram emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Namun apabila tidak sampai 85 gram, maksudnya 85 gram emas, maka ia tidak wajib zakat. Nah, kesimpulannya, dari 3 cara pengeluaran zakat tersebut, Anda boleh memilih salah satu di antaranya. Namun, yang lebih utama adalah memilih cara pengeluaran zakat yang pertama, yaitu zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor. Zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor atau bruto. Kenapa? Karena kita tidak tahu harta yang kotor itu dari penghasilan yang mana. Dikhawatirkan ada harta yang wajib dizakati tapi tidak dizakati. Tentu akan mendapatkan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Juga sebagaimana penjelasan Imam Ibn Rushdi bahwa zakat itu adalah ta'abbudi, artinya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar hak mustahiq. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.